Oke guys, balik lagi bersama gue. Di video kali ini gue mau masang relay lampu di mobil Karimun gue. Nah ini sebenarnya dulu gue udah pernah pasang dan itu awet sekitar 2 tahun, tapi gue lupa mereknya apa. Nah ini gue mau beli yang ini gue udah beli yang mereknya bagus juga, yaitu Bosch. Dan ini untuk H4. Jadi kalau kalian beli, diperhatikan bohlam lampu kalian tuh juga soketnya yang tipe apa gitu. Kalau gue ini yang H4 dan ini gue juga belum buka, jadi nanti bakal kita unboxing sekalian. Kegunaannya itu sebenarnya untuk menjaga arus listrik jadi lebih stabil dan lebih awet juga. Ini dia dapat lebih bikin terang sampai 30% dari lampu kondisi standar gitu loh. Ini gue juga lampu kan memang masih standar, nanti kita coba lihat apakah emang jadi lebih terang. Nah ini kita coba lihat dulu ya isinya. Nah ini masih diplastikin nih, ini alatnya. Ada berapa ini fuse-nya? Ada 3. Nah ini juga udah termasuk dengan kabel tisnya, jadi emang tinggal pasang aja, nggak perlu beli terpisah lagi kabel tisnya. Ini juga udah ada instruksi pemasangannya. Nah kali ini gue nggak masang ke bengkel, tapi minta bantuan oleh temen gue AM yang biasa bikin konten dengan gue. Nah seperti apa sih proses pemasangannya dan seberapa pentingkah alat ini? Langsung aja yuk kita pasang di mobil gue. Oh guys, gue mau ngasih tips buat kalian nih, buat kalian untuk menjaga kendaraan kalian tetap bersih. Gimana caranya? Nah, gue baru dapat paket dari More Miles. Jadi ini ada beberapa produk dari More Miles. Nah, ini yang pertama bakal gue jelasin yang pembersih interior, lalu ada Armor X-ray ini, lalu ada pembersih jamur kaca dan juga semir ban dan pelembab. Nah, ini gue kasih tahu tahapan-tahapan untuk penggunaannya. Pertama, kalian bisa pakai pembersih jamur kaca dulu. Nah ini tuh Armor Krypton. Ini mampu menghilangkan jamur kaca yang membandel sebagai lapisan proteksi agar kaca terlindungi dari datangnya jamur juga dan aman untuk semua kaca mobil. Nah cara pakainya juga mudah banget nih. Kalian bisa kocok terlebih dahulu kemasannya dan tuang pada microfiber, dan pasti ini kalau pembelian ini dapat microfiber, lalu digosok, tuang nih, dituang dulu terus gosok, tunggu sampai 1-2 menit. Setelah itu usap menggunakan lap secara berlainan arah atau secara memutar. Setelah itu kalian bisa menggunakan Armor X-ray ini. Nah ini cairan untuk mengkinclongkan kendaraan kalian, dan ini gue suka banget sama cairan-cairan kayak gini. Dan ini aman juga untuk coating, malah menambah efektivitas dari coatingnya, jadi mempertahankan efek coatingnya juga. Nah ini pengkilap body Armor X-ray ini tuh memiliki efek daun talas, jadi kendaraan tidak mudah kotor setelah pengaplikasian ini, dan memiliki efek beading dan sheeting. Nah karena ubah yang terkandung tidak hanya melapisi namun mengkilatkan juga selama bisa 2-3 minggu loh. Ini lumayan lama juga, dan merawat agar tidak kusam. Penggunaannya pun juga sangat mudah. Nah ini sama juga, kalian tinggal kocok terlebih dahulu, lalu dipakaikan spraynya ini, nanti dimasukkan ke sini. Setelah itu kalian tinggal semprotkan, bisa di body ataupun kaca. Jadi ini sebenarnya kalau untuk pakai yang tadi ya, pembersih jamur kaca. Nah setelah itu harus digunakan, sebenarnya baiknya digunakan ini juga nih biar lebih maksimal. Lalu setelah itu tinggal gunakan microfiber dari More Miles. Dan hebatnya nih ya, ini gue sukanya microfiber dari More Miles ini, dia halus sekali, dia nggak ada jahitan di pinggirannya, jadi nggak bakal bikin kendaraan kalian tuh jadi baret halus kayak gitu. Ini kalian bisa beli di Shopee atau Tokpednya More Miles nih. Selain itu guys, masih ada juga nih Armor Destroy. Nah ini untuk bagian interior, dan ini merupakan pembersih serbaguna. Jadi bukan hanya untuk membersihkan interior saja, melainkan bisa di sofa. Jadi kalau kalian di rumah ada sofa, nah ini juga bisa berguna untuk membersihkan sofa itu. Nah ini terbuat dari Active Cleaner Solvent dan micro cleanser yang sudah teruji dan pastinya aman digunakan. Jadi nah cara pakainya juga mudah ya. Kalau untuk di dalam mobil sih gue pakai spray kayak gini, jadi cukup di spray aja kayak di bahan plastik seperti ini, atau di jok seperti yang gue contohkan. Nah nanti setelah itu kalian lalu gunakan lap microfiber untuk melapnya sampai bersih gitu. Jadi kalau misalkan di bahan yang kayak bludru atau sofa kayak gitu, kalian bisa gunainnya itu, cara pakainya nih ya, tuangkan pada wadah, lalu tambahkan air, oleskan dengan kuas pada bagian yang kotor, lalu sikat bagian yang kotor, urut bagian per bagian, lalu dilap pakai microfiber. Itu kalau untuk yang di bahan-bahan kayak
yang kayak gini nih, yang kayak bahan sofa. Nah itu kalian cara gunainnya kayak gitu. Nah yang terakhir nih guys, ada Armor Shuri. Nah ini semir ban sekaligus pelembab. Jadi ini dapat digunakan sebagai semir ban dan dapat melembabkan karet, plastik dan semacamnya. Dan ini memiliki efek daun talas jadi tidak mudah kotor. Nah ini kayak yang gunain bisa dipakai di ban, ataupun misalkan di spion kalian masih menggunakan bahan plastik, nah itu bisa digunakan biar lebih kinclong dan juga ada efek daun talasnya. Nah ini cara penggunaannya itu juga cukup mudah. Tuangkan pada spons atau lap lalu oleskan secara merata dan tanda kendaraan kalian bakal kinclong. Apalagi ini gue suka banget di ban itu kinclongnya kayak seakan-akan awet gitu, jadi nggak sekali kena hujan langsung hilang semirnya. Nah itu enggak. Nah gimana guys, buat kalian untuk informasi lebih lanjut kalian bisa kunjungi Instagram More Miles dan juga websitenya, nanti linknya gue taruh di deskripsi. Dan buat yang mau beli langsung aja kunjungi di e-commerce kesayangan kalian, nanti linknya gue taruh di deskripsi. Nah sekarang kita lanjut ke videonya. Oke guys, ini untuk memudahkan pemasangan gue rekomendasiin buat copot dulu filter udaranya biar tempat filter udaranya, karena space-nya itu lumayan banget ngambil tempat, jadi kita nggak bebas aja geraknya. Ini udah dicopot, dan pertama ya pastinya copot soketnya dulu. Nah kali ini biar sama yang lebih paham kita sama AM aja M. Oh, iya. Kita sini. Sini. Jadi pertama-tama sebelum kita berurusan dengan electrical mobil, jadi yang pertama supaya aman kita copot dulu kabel negatif dari aki. Jadi supaya nggak ada arus listrik. Nggak ada arus ya. Oke. Nah ini sebelum nyabut aki, peralatan yang dibutuhkan apa aja nih? Kunci-kuncinya ukuran berapa aja mungkin gitu? Oke, jadi kan tergantung mobil ya. Cuma kalau aku lihat di Karimun ini kebanyakan kabel yang akan kita buka itu pakainya kunci 10. Kunci 10. Nah jadi siapin aja kunci 10 kalau untuk Karimun. Tapi kalau untuk mobil lain mungkin ada yang pakai kunci 12, 14. Iya. Nah. Oke. Intinya siapin aja kunci-kunci yang peralatan dibutuhkan cuma kunci-kunci aja. Karena kalau barang-barang yang dibutuhkan lagi udah nggak ada sih, karena udah lengkap ya. Kalau dilihat dari box saya tadi isinya udah lengkap. Berarti ini kita cabut dulu dari aki ya. Ya yang pertama aki kita cabut negatifnya dulu. Sebetulnya tujuannya cuma buat pengaman aja, biar nggak ada konsleting. Oh oke. Teranomu tuh udah pakai ini juga belum sih? Apa? Relay juga lampu ya? Nah kebetulan kan Terano udah ganti bohlam ya, pakai bohlam yang lebih modern. Dia tetap halogen tapi lebih modern, jadi udah pasang relay juga. Terus kemarin karena abis itu sempet ganti juga pakai HID. Nah jadi juga dia dari HID itu udah dapet relay juga. Oh cuma emang fungsinya tuh emang sebagai pengaman berarti ya? Sebenarnya cuma buat pengaman aja. Tambah terangnya? Bisa nambah terang, tergantung relay. Jadi kalau misalnya relaynya kita pakai yang ampere lebih tinggi, biasa lampu jadi lebih terang. Oh, oke. Tapi nggak bikin gosong lampu tuh ya berarti? Maksudnya nggak bikin si bohlamnya dipaksain dari kondisi standar mungkin segitu dengan pakai relay jadi lebih terang gitu nggak? Bukan membuat gosong ya berarti ya? Sebenarnya bukan bikin gosong, tapi memang bagaimanapun lampu itu pasti jadi lebih cepat ganti. Oh, iya. Karena kan dia dipakai di atas kemampuannya kan. Oke. Cuma apakah itu bikin lampunya gosong? Sebenarnya nggak juga sih. Cuma emang masa pakainya aja. Masa pakainya jadi lebih cepat aja. Oh, dan sebenarnya ini tuh fungsinya kalau ada mungkin kenapa-napa tuh dia langsung keputusnya di relaynya itu ya berarti ya? Nggak menyambar kemana-mana ya? Bukan relay sih. Jadi sebenarnya fungsinya relay itu kan dia sebenarnya kayak switch, kayak tombol. Tapi tombolnya itu diaktifasi menggunakan yang namanya arus lemah. Oke. Jadi ada arus lemah masuk ke relay. Dia di dalam relay itu ada kayak switch. Jadi nanti switchnya nutup karena ada magnet ya kan. Oke. Jadi ada arus, ada medan magnet, nanti switchnya nutup, baru arus yang kuatnya itu ngalir. Jadi sebenarnya relay itu fungsinya untuk pengaman. Nah kalau ada kelebihan arus, nanti yang putus itu bukan relay tapi sekringnya atau fuse. Oke. Kayak ini udah kita copot nih. Ini dulu. Baru kalau kebalik tuh sebenarnya resikonya apa? Jadi resikonya gini. Kan negatif itu sebetulnya sifatnya ground. Jadi ini kabel negatif. Kalau nanti kita misalnya dia jatuh terus nempel sama komponen mobil yang lain, dia nggak ada masalah. Karena dia memang udah ground. Jadi nggak ada arus. Tapi kalau misalnya kita copot yang positif, kan kita sambil
kerja di mobil nih. Nanti kalau yang positifnya dia jatuh Kena atau kayak nempel body, body, nah, itu jadi konslet. Oh, ya resikonya lumayan juga ya. Resikonya lumayan. Oke. Oke, setelah ini baru kita masuk ke tahap kedua. Itu apa? Itu nyopot soket lampu. Oh, nyopot soket lampu. Oke, berarti habis ini kita copot dulu soket lampunya. Oke, untuk nyopot soket ini tinggal cabut aja berarti ya? Ya, jadi tinggal cabut aja. Cuma mesti hati-hati karena kalau di Karimun ini dia tipe mountingannya belakang tuh kayak pakai boot karet gitu. Oh, Nah, kayak. jadi boot karetnya harus kita kita tahan biar bohlamnya nggak ketarik gitu. Oh, itu yang buat menghindari debu gitu masuk ya? Yang buat menghindari debu sama air masuk nih boot belakangnya ini. Jadi bootnya kita tahan biar dia nggak kendor. Oh, terus nanti baru di dalam bootnya itu ada Bohlamnya. bohlamnya. Oh, oke. Jadi intinya cuma gini aja, simple. Nih mungkin kamera bisa mendekat. Biar sekalian lihat nih. Nah, jadi ini boot yang tadi kita bilang. Ini bahannya karet kan. Nah, terus ini soket lampunya. Nah, ini kita tinggal tahan aja di boot karetnya, tahan gini. Terus kita goyang-goyangin. Si soketnya kita goyang-goyangin. Emang agak keras, cuma dia nanti akan copot. Nah, oke. Oh, berarti bohlamnya nggak sampai keluar. Bohlamnya Ya? nggak sampai keluar. Oke. Kita cuma butuh nyopot soketnya doang. Dan nanti itu disambung ke soket ya? Iya, jadi nanti di kabelnya itu, Ha-ha. kabel yang Mas beli itu nanti ada soket model kayak gini juga. Oh, iya. Ini istilahnya kan soket female ya. Nah, soket female-nya dari kabel nanti masuk ke lampu. Terus nanti soket male dari kabelnya masuk ke sini. Oh, iya. Oke, ini mana alatnya? Oh, di situ. Oke, sekarang kita masuk ke tahap ketiga berarti ya. Ya. Nah, ini tahap ketiga diapain nih? Oke, jadi yang tahap ketiga ini, yang jelas kita mesti istilahnya kayak nge-layout dulu. Oh, Dikira-kira letaknya di mana. Ini kan kabel ada yang pendek ada yang panjang nih. Iya. Ini kabel yang nanti akan kehubung ke aki. Karena ini dekat sama relaynya, berarti nanti relaynya akan kita letakkan dekat sama aki. Oh, oke. Terus ini kan kabel yang paling jauh yang panjang itu nanti berarti untuk lampu kanan. Nanti yang ini untuk lampu kirinya. Oh. Nah, yang ini, yang satu lagi nih yang ada ini ya. Oke, nah jadi ini nanti buat masuk ke konektor female yang ada di mobil. Oh, oke. Jadi tadi ini kita nyopot konektor, nanti ini ngehubung ke situ. Terus yang ini ke soket yang di lampunya. Oh, iya. Nah, kalau yang di aki itu berarti ke positif sama minus apa sebenarnya ke salah satunya aja nih? Nah, kalau di manual booknya itu dia kelihatannya ada yang positif dan negatif. Tapi kalau ngelihat dari kabel yang disediain, ini cuma ada yang positif doang. Oh, iya. Jadi nanti negatifnya berarti ngandalin grounding yang dari ini. Dan emang kayaknya warnanya juga merah kan? Iya, merah biasanya kan positif. Positif. Oh. Ngelihat dari perkabelan juga ini kayaknya emang positif. Positif. Oke, berarti dua-duanya di situ ya, di positif. Pertama kali berarti itunya di kabel tis dulu di posisi di mana atau masukin dulu ke ini soket lampu nih? Ini mungkin taruh di atas aki aja dulu. Oh, Kira-kira letaknya di mana kan? Nanti mungkin bisa kita kabel tis di sini atau di body. Mungkin nanti bisa juga di sini nih. kalau bisa sih sebenarnya jangan deket-deket yang area panas ya. Jangan dekat-dekat area panas. Soalnya covernya itu tuh juga plastik jadi rawan banget untuk meleleh. Karena dulu yang sebelumnya di mobil ini itu yang gue bilang sempat pasang 2 tahun itu bahannya ujung-ujungnya meleleh gitu. Dan semoga aja yang ini nggak begitu sih. Mungkin nanti ini bisa kita pasang di sini, ya kan? Oh iya. Terus untuk kabel yang panjang kita bisa lewatin belakang. Karena ini kan Karimun headernya di depan ya. Iya. Nanti komponen yang paling panas kan yang ada di depan header. Jadi ini kita lewatin belakang aja. Dan nggak enaknya sebenarnya ini ruangnya kecil Karimun tuh. Iya, Jadi lumayan agak kecil. ribet. Ini sementara berantakan dulu nggak apa-apa, nanti kan dikabel tis. Oke, ini terus nanti ini yang ke positif, terus nanti yang pendek ini yang ke lampu sebelah sini. Ini emang agak susah bagian situ soalnya mepet buat aki ya. Iya, ini mepet nih. Ini pertama kita taruh konektornya, kita masukin ke lampu. Konektor female-nya yang dari relay setnya ini, dari kabelnya ini kita masukin ke relay lampu.
ke soket yang ada di lampu. Mungkin agak nggak kelihatan ya, nanti Yang sebelah sini mungkin yang agak sebelah kelihatan. kiri agak kelihatan. Dan agak tricky juga nih masang, karena sempit tempatnya. Emang resiko Karimun gini lah, ganti busi sempit, ganti header sempit, ngapa-ngapain sempit. Nah ini trik aja nih supaya lebih gampang, pastiin kabelnya cukup panjang ya. Jadi jangan mepet-mepet panjang kabelnya. Oh, biar nggak ketarik gitu ya. Ya biar lebih longgar aja kita masukin. Oke, udah kepasang deh ya. Ya, udah kepasang. Oke. Jadi tinggal kita pasang yang sebelah sana. Nah, ini mungkin lebih kelihatan ya. Nah, iya nih kalau ini. Ini lebih kelihatan. Nah, tinggal masuk aja nih. Nah, kenapa kalau alat ini sebenarnya sebegitu ya lumayan penting, kenapa dari pabrikan nggak pernah ngasih kayak gini ya, Mbak? Sebenarnya ada sih relay lampu dari pabrikan. Cuma ini kan nambahin relay aja. Mungkin buat pengaman aja, biar kalau misalnya kita ganti lampu atau Oh, iya iya. kalau selama lampunya masih standar sih Aman-aman sebenarnya aja. ya nggak perlu ditambahin sebetulnya. Ini lebih ke buat yang modifikasi lampu berarti ya. Tapi lampu standar pun juga nggak apa-apa. Nggak masalah. Nggak masalah. Oke. Oke, ini berarti lanjut ke tahap ke berapa ya? Keempat apa kelima ya? Iya, keempat atau kelima pokoknya. Ini setelah yang di soket-soket dimasukin, kita lanjut masang kabel groundingnya. Kita masang kabel ground. Ini ada berapa kabel grounding sih berarti? Ini ya kalau untuk set kabel ini ada dua kabel Dua. grounding. Oh, satu emang di sebelah sini, dan ini buat di body ya. Ya, kabel groundingnya ini untuk yang di bodi. Sebenarnya kalau di head mesin gitu boleh-boleh juga nggak sih? Sebenarnya aman-aman aja, cuma sebaiknya yang di head itu untuk komponen pengapian. Oh, oke. Oke, berarti paling nggak kalau di Karimun ini ada beberapa baut di tulang depan. Nah, bisa dibuka bautnya dari sini. Dan grounding tuh misalkan itu udah pasang kabel grounding nih, terus di double. Berarti nggak apa tuh ya? Maksudnya kayak dibuka satu baut. Ditumpuk. Nah, Sebenarnya nggak ada masalah sih. Memang jangan terlalu banyak aja lah, mungkin maksimal 2 atau 3. oh, oke oke. Udah ya. Nih. Kita pasang di yang sini. Oke, setelah kabel grounding kelar, ini lanjut masang yang ke aki ya. Ya. Ini kita ada 2 kabel massa nih. Ini kita pasang ke aki. Dan itu di positif semua. Iya. Biasanya emang kalau grounding minus semua ya. Ya namanya ground kan memang minus, Mas. Nah ini kalau yang ini ke positif tuh berarti Ini kabel dayanya. Daya. Jadi listriknya lewatnya sini. oh langsung dari situ. Karena ini kan yang langsung nyambung ke relay nih. Mungkin kan ini beberapa orang juga banyak yang takut kalau nyopot aki gitu kadang ada percikan api tuh kan. Itu gimana cara menghindari itu? Jadi biar amannya lah gitu. Ya intinya adalah sebenarnya pas kita nyopot aki itu harus dari negatif dulu. Negatif dulu. Kayak yang tadi kan supaya apa, biasanya percikan api itu kan terjadinya di misalnya kayak kita lagi pegang kuncinya nyenggol mana terus dia terjadi percikan gitu. Oh iya. Nah, itu cara untuk menghindarinya ya kita negatif dulu, karena body ini kan harusnya harus naik dia kan grounding ya, negatif. Iya. Jadi kalau kita lagi buka aki dari negatif, terus negatifnya kuncinya nggak sengaja nempel body, itu nggak akan kenapa-kenapa. Oh iya. Nah nanti kalau pada saat waktunya kita nyopot positif karena negatifnya udah nggak nyambung ke body, jadi ya udah nggak akan ini ada percikan. Cuma memang kalau misalnya pas kita buka terus narik ini konektornya ada percikan, ya itu kadang-kadang emang terjadi, ya nggak apa-apa sih itu. Tapi nggak bakal sampai yang kayak misalnya orang kesetrum atau apa kan ya? Nggak. Oke, cuma sekedar percikan. Kalaupun kesetrum mungkin tetap kesetrum, tapi kan arusnya di aki kan nggak seberapa ini. Ya nggak yang sampai kesetrum gimana lah, biasa aja. Nah ini buat yang nanya kenapa nggak pakai kunci ratchet atau kunci soket, karena ini dia ketutupan sama ini ya, jadi kuncinya nggak bisa masuk. Makanya kita pakai kunci pas aja. Oh iya, karena ini aki basah, jadi ada tutup-tutupnya. Ya ada tutup-tutupnya.
Nah, ini tinggal terakhir nih ya. Ya, nanti terakhir kita sebelum balikin kabelnya, ini sesuai dengan petunjuk yang diberikan di packagingnya. Jadi ini kabel konektor male yang dari relay setnya, dari kabel pengamannya, itu kita masukin ke ini konektor female yang di soket lampu yang bawaan mobil. Dan itu cuma satu ya kalau yang ini ya? Iya, kebetulan kalau yang kabel ini cuma pakai satu, karena ini kan kabel input ya. Input, nanti dia masuk ke relay, nah dari relay dibagi dua, arusnya dipakai untuk kedua lampu. Tapi emang ada juga sebenarnya yang dua-duanya ya? Ada juga yang dua-duanya, tergantung kabel sih sebenarnya. Oke, terakhir kita tinggal pasang ini. Oh, ini cepet ya sebenarnya ya? Iya, sebenarnya. Nah, ini kan ada Ada bagian kayak gitu. Grounding kayak gini tuh ngaruh banget nggak sih buat ngebantu Aki? Sebenarnya ngebantu sih, maksudnya bagaimanapun juga semakin banyak kabel yang terhubung, itu kan semakin arus tuh gampang ini kan. Lebih meringankan Lebih beban meringankan kerja. Jadi sebenarnya kita grounding yang proper itu tuh menghindari kerusakan kelistrikan. Karena kadang-kadang gitu kan kita suka ngeliat kasus kenapa mobil kebakaran di jalan. Nah itu karena mungkin kabel groundingnya dia terlalu, salah satu penyebabnya. Jadi mungkin kabel groundingnya itu terlalu kecil. Pada saat dia kerja berat dia panas, terus kabelnya meleleh. Dan jadinya konslet di situ. Nah jadi konslet di situ. Penyebab kebakaran karena kelistrikan sebenarnya banyak, cuma salah satunya yang pernah tak temuin ya karena itu. Nah, bukannya banyak juga yang jual paketan kabel grounding tuh kayak pivot yang 200 ribuan, HKS yang 200 ribuan juga. Nah, itu dari ya itu kan sebenarnya kayaknya bukan ori ya. Itu ada pengaruhnya juga nggak sih dan aman-aman aja nggak sih? Sebenarnya kalau tak saranin mendingan nggak usah. Karena kabel-kabel grounding ini tuh kalau tak lihat dia terlalu kecil. Aku dulu pernah beli juga HKS KW kan, tapi mungkin ukuran kabelnya sama kayak yang ori, ternyata beda jauh. Dan gini, kabel grounding yang biasanya kita beli harga murah itu tuh kabelnya model serabut. Ini tuh juga sebenarnya bekas pivot yang murah-murahan gitu sih. Sebenarnya nggak apa-apa sih, karena kan sebenarnya mungkin buat kosmetik ya. Iya. Tapi kalau ditanya apakah nambah performa atau enggak, mungkin nggak terlalu signifikan sih. Kan biasanya kalau kabel grounding, terutama kalau audio, biasanya butuh nambah kabel grounding agak banyak kan. Nah itu tuh biasanya kabel groundingnya dia memang modelnya kayak serabut gini dalamnya, tapi serabutnya agak tebal. Oke. Ini tinggal untuk kerapian aja. Ini rapiin. Di kabel tis aja, biar dia nggak gantung. Nggak ngelewer. Nggak ngelewer kemana-mana. Tapi 4 cukup lah ya? Ya sebenarnya kabel tis itu apa? Kabel tis itu nggak ada ininya, nggak ada habisnya. Semakin banyak, Iya sih. semakin rapi kan sebenarnya. Cuma karena dikasihnya cuma 4 ya kita manfaatin 4. Jadi udah berhasil, udah dicoba. Dan ini baru pertama kali ya? Ya jadi walaupun aku anak teknik mesin ya kan, tapi aku tuh sebenarnya agak buta sama kelistrikan. Jadi ini pertama kali aku ngerjain kelistrikan di mobil, dan ya ternyata kalau ngikutin buku panduan nggak terlalu sulit. Emang buku panduan tuh untuk orang-orang yang di rumah ya, yang nggak ke bengkel tuh berguna banget. Jadi ini tadi kita masak mungkin cuma setengah jam ya mas? Setengah jam doang. Agak lama karena sambil bikin video. Iya. Dan rapi juga. Emang mungkin ini aja nih ya, yang perlu ditambahin kabel tis nanti di sini. Ini bagusnya kan dia agak ke belakang sini, nanti tambahin kabel tis lah. Ntar coba dicari lah, siapa tahu di garasi ada. Oke. Itu untuk pemasangannya. Di sini mungkin malam kita coba tes lampunya. Thank you Em. Sip, sama-sama. Udah bantuin masang. Malah dia doang sih sebenarnya yang masang. Gue cuma video ini. Belajar. Belajar, dan ini sebagai tutorial juga kan, tutorial. Oke. Tinggal kita tes habis ini.